Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Saya Samaran Nur Alifiyah, program studi pendidikan agama Islam kelas PAIC, akan mempresentasikan mata kuliah Sirah Nabawiyah yang berjudul Mus'aib bin Umair, Duta Besar untuk Madinah sebelum Islam. Profil Mus'aib bin Umair. Mus'aib bin Umair radhiyallahu an bernama lengkap Mus'aib bin Umair bin Hashim bin Abdi Manaf bin Abd al-Dar Qusay, lahir di Mekah tahun 585 Masehi dan wafat pada tahun 625 Masehi di Madinah. Ayahnya bernama Umair bin Hashim dan ibunya bernama Hunas bin Malik. Ia adalah seorang remaja Quraisy terkemuka, gagah dan tampan, penuh dengan jiwa dan semangat muda. Mus'aib bin Umair juga salah satu sahabat yang pertama kali dalam menentukan Islam setelah Nabi Muhammad menjadi nabi dan belajar agama Islam. Para ahli sejarah melukiskan semangatnya dengan kalimat seorang warga kota Mekah yang mempunyai nama paling harum. Suatu hari anak muda ini yang mendengar berita di kalangan warga Mekah mengenai Muhammad Al-Amin atau Muhammad SAW yang mengatakan dirinya telah diutus Allah Subhanahu wa taala sebagai pendakwah atau sebagai dai yang mengajak umat beribadah kepada Allah yang Maha Esa. Perhatian warga Mekah ketika itu terpusat pada berita tersebut tentang Rasulullah SAW serta agama yang dibawanya. Dan berita yang didengarnya adalah bahwa Rasulullah SAW bersama pengikutnya mendiami suatu tempat yaitu rumah Arkom agar terhindar dari gangguan gerombolan Quraisy dan ancaman-ancamannya. Didorong oleh rasa penasarannya, akhirnya Mus'aib segera menuju ke kediaman rumah Arkom. Di tempat itu, Mus'aib mulai terpesona karena ia mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dilantunkan oleh Rasulullah SAW dan bergema dari kedua bibirnya sampai ke telinga dan meresap di hati pendengar. Mulai saat itulah Mus'aib bin Umair masuk Islam. Hunas binti Malik, ibunya Mus'aib, adalah seorang wanita yang berkepribadian kuat dan pendiriannya tidak bisa diganggu-gugat. Setelah Mus'aib masuk Islam pun, ibunya tidak merestuinya. Tiada sesuatu kekuatan yang ditakuti dan dikhawatirkannya selain ibunya sendiri. Walau seluruh penduduk Mekah beserta berhala-berhala para pembesar dan padang pasirnya berubah menjadi kekuatan besar yang akan menghancurkan Mus'aib. Tentulah Mus'aib akan menganggapnya enteng. Tapi tantangan dari ibunya bagi Mus'aib tidak dapat dianggap kecil. Akhirnya Mus'aib pun berpikir dan mengambil keputusan untuk menyembunyikan keislamannya sampai terjadi suatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan suatu hari seorang bernama Utsman bin Tol'ah melihat Mus'aib memasuki rumah Arkom secara diam-diam. Kemudian di hari lain pun Utsman melihat hal tersebut dan ia melihat Mus'aib sholat seperti Nabi Muhammad SAW. Ketika itu ia langsung melaporkan kebiasaan yang dilakukan Mus'aib kepada ibunya. Dengan hati yakin dan pasti, Mus'aib melantunkan ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan Rasulullah SAW di depan ibunya dan keluarga beserta para pembesar Mekah, dengan tujuan menyucikan hati mereka, mengisinya dengan hikmah dan kemuliaan serta kejujuran dan ketakwaan. Ketika itu, ibunya membungkam mulut putranya dengan tamparan yang keras, tetapi tiba-tiba tangannya tersurut dan jatuh ketika melihat cahaya yang membuat wajah putranya seri cemerlang dan berwibawa. Karena rasa keibuannya, ia tidak jadi menyakiti putranya, tetapi putranya dibawa ke suatu tempat lalu dikurung di sana.
Demikianlah beberapa lama Mus'aib tinggal dalam kurungan sampai saat orang muslimin hijrah ke Habasyah. Mendengar berita hijrah ini, akhirnya Mus'aib mencari muslihat dan akhirnya dia berhasil mengelabui ibunya dan penjaganya. Pergilah Mus'aib bin Umair ke Habasyah untuk melindungi diri dan tinggal bersama saudara-saudara kaum muslimin. Lalu pulang ke Mekah dan ia ikut bersama para sahabat untuk hijrah kedua atas perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat Mus'aib dipilih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi duta atau utusan Rasul ke Madinah untuk mengajarkan Islam ke orang-orang Ansor. Di samping itu, ia juga mempersiapkan kota Madinah untuk menyambut hijrah Rasulullah sebagai peristiwa besar. Sebenarnya, di kalangan sahabat ketika itu banyak yang lebih tua dan berpengaruh dan dekat hubungan dalam keluarga dengan Rasulullah. Tapi Rasulullah memilih Mus'ab yang baik dan bukan tidak sadar bahwa Rasulullah telah memikulkan tugas penting ke atas pundak pemuda itu dan menyerahkan tanggung jawab. Mus'ab memikul amanat dengan bekal karunia Allah kepadanya. Sesampainya di Madinah, bertemunya dengan kaum muslimin di sana tidak lebih 12 orang yang berbaiat di Bukit Aqobah. Mus'ab tinggal sebagai tamu di rumah As'ad bin Zaroroh. Mus'ab selalu didampingi As'ad untuk pergi mengunjungi kabilah-kabilah. Suatu ketika, Mus'ab mengalami yang mengancam dirinya dan sahabatnya. Ia disergap oleh Usaid bin Hudlair, kepala suku kabilah Abdul Ashhal di Madinah. Usaid menodong Mus'ab dengan lembingnya. Dengan marahnya Usaid, di mana Mus'ab dianggap akan mengacau dan menyimpangkan anak buahnya dari agamanya, serta mengemukakan Tuhan yang Maha Esa yang belum dikenal dan didengarnya. Menurut Usaid, Tuhan-Tuhannya yang berada di tempatnya masing-masing mudah untuk dihubungi. Jika seseorang memerlukan salah satu di antaranya, tentu mudah untuk mengetahui tempatnya dan segera pergi menemuinya dan menyampaikan kesulitan dan permohonan. Tetapi Tuhannya Muhammad SAW yang diserukan beribadah kepadanya oleh utusannya yang datang. Tiadalah yang mengetahui tempatnya dan tak seorang pun melihatnya. Itulah gambaran dan bayangan di pikiran Usaid. Melihat kedatangan Usaid dengan amarah, orang-orang muslim yang duduk bersama Mus'ab merasakan takut, dan di mana Mus'ab dengan sikap jiwa yang tenang, Usaid pun berdiri di depan Mus'ab dan membentak Mus'ab dengan As'ad. Apa maksud kalian datang ke kampung kami? Apakah ingin membodohi rakyat kecil kami? Tinggalkan segera tempat ini, jika tidak ingin nyawa kalian melayang. Dengan sikap jiwa yang tenang, Mus'ab mengatakan, kenapa Anda tidak duduk dan mendengarkan dulu? Seandainya Anda menyukai nanti, Anda dapat menerimanya. Sebaliknya jika tidak, kami akan menghentikan apa yang Anda tidak sukai. Singkat cerita, akhirnya dengan sifat zuhud dan kesungguhan hatinya, ia berhasil melunakkan orang-orang Madinah untuk masuk Islam. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata, tolong dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.